Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut. Apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Nitya Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya, karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti pemerintah CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru, error in persona, mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra-peradilan nomor 4 Pit Prat 216 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016, pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dan jaksa penuntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016, di mana keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum telah ditolak dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Menimbang
bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Kiswara SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea SHMH, dan Dr. Binsar M. Gultom SHSEMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Penfit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subardi SH dan Mufid Talib SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ardito Muwardi SHMH dan kawan-kawan, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, demikian putusan majelis.